Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope everything is fine. Okay, today we will learn about suggestions or recommendations. Okay, so suggestions means saran and recommendations means rekomendasi. Jadi dua kata ini itu punya arti yang sama ya anak-anak. Okay, from this video we will learn about how to ask suggestion and how to give suggestion or how to respond to suggestion. Okay, let's get started. Okay, the first one we have asking for suggestions. Yang pertama kita akan mempelajari apa saja sih ungkapan-ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada seseorang yang tentunya dalam bahasa Inggris. Okay, the first one we have what should I do? Apa yang harus saya lakukan? The second one is any ideas? Ada ide? The third one is do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? The fourth one is will you give me some suggestions? Maukah kamu memberi saya beberapa saran? And the last is can you give me some advice about? Oke, perhatikan ya. Setelah kata about di sini ada titik-titik. Titik-titik di sini artinya setelah kata about atau setelah kata tentang, kalian bisa menambahkan kalimat yang lainnya. For example, can you give me some advice about online learning? Bisakah kamu memberi saya beberapa nasihat tentang pembelajaran online? Oke, seperti itu ya. Next. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya meminta saran kepada seseorang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang. Oke, giving suggestions. Ada satu kata yang paling umum atau yang sering digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu kata should, yaitu menggunakan kata should. Nah, kata should di sini artinya adalah seharusnya dan sebaiknya. Nah, meskipun di sini ada kata harus, tapi konteksnya berbeda dengan obligation atau berbeda dengan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Suggestion yang artinya saran itu biasanya sifatnya tidak mengikat. Nah, sedangkan obligation yang artinya kewajiban atau keharusan itu biasanya sifatnya mengikat. Nah, karena perlu diingat kalau saran itu kita membebaskan orang yang kita beri saran mau dia ikuti atau tidak mengikuti saran kita, yaitu terserah. Beda dengan obligation atau kewajiban. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Nah, kalau saran tidak ada konsekuensinya, terserah. Yang penting kita sudah mencoba memberi saran atau nasihat kepada seseorang itu. Nah, dalam memberikan saran biasanya should selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Should study hard. Kamu seharusnya atau sebaiknya belajar dengan giat. Nah, misalnya nih, ada teman kalian yang selalu dapat nilai di bawah KKM dan dia agak santai ya dalam pelajaran. Nah, kamu nyaranin dia untuk belajar lebih rajin. Nah, tapi soal dia mau belajar atau tidak, ya itu terserah dia. Yang pasti di sini kita hanya mencoba untuk memberi saran atau mengingatkan teman-teman tersebut. Oke, next. You should do more exercise to keep yourself in healthy. Kamu seharusnya atau sebaiknya banyak berolahraga untuk menjaga kesehatan dirimu. You should change your attitude. Kamu seharusnya merubah sikapmu. Misalnya, punya teman agak menyebalkan. Nah, kamu ngingetin dia buat merubah sikapnya biar tidak dibenci orang lain. Nah, itu tidak apa-apa. Oke, anak. Setelah kata should, selalu diikuti kata kerja bentuk pertama, seperti yang contoh nomor 1. You should study hard. Study di sini adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, tidak studying atau studied. Sama seperti yang gambar kedua, you should do. Nah, do di sini adalah kata kerja bentuk pertama, bukan doing atau did. Dan yang terakhir, should diikuti change, bukan changing atau change. Sudah paham ya? Oke, next.
Oke anak-anak, selain penggunaan kata should, kita juga punya beberapa ungkapan atau ekspresi lain dalam bahasa Inggris untuk memberikan saran kepada seseorang. Nah, berikut ada 4 ekspresi atau ungkapan yang biasanya digunakan ketika kita memberikan saran kepada orang lain. Oke, yang pertama, why don't you? Mengapa kamu tidak? For example, why don't you ask to the teacher? Mengapa kamu tidak bertanya kepada guru? Baik, mohon diperhatikan. Nah, meskipun di sini bentuknya pertanyaan, tapi ini berupa saran ya, saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi, kita bukan bertanya, tapi kita memberikan saran berupa pertanyaan. Oke, next. How about? Nah, biasanya kalau kita memberikan saran menggunakan how about, pasti diikuti dengan kata kerja ing atau verb ing. How about artinya adalah bagaimana dengan, for example, how about going to McDonald's for lunch? Bagaimana dengan pergi ke McDonald's untuk makan siang? Nah, misalkan nih, kalian di waktu weekend sedang kumpul-kumpul dengan temannya, lalu tiba jam makan siang. Nah, terus salah satu dari kita ngasih saran untuk ke McDonald's. Itu bisa menggunakan how about. Oke, next. If I were you, I would. Atau if I were you, I wouldn't. Nah, artinya jika saya jadi kamu, saya akan. Atau jika saya jadi kamu, saya tidak akan. For example, if I were you, I would study hard. Jika saya jadi kamu, saya akan belajar lebih giat. Atau if I were you, I wouldn't lie on the bed for a day. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan rebahan di kasur sepanjang hari. Oke, the last is I suggest atau I recommend. I suggest artinya saya sarankan, atau I recommend artinya saya rekomendasikan. For example, I suggest you go to the doctor. Saya menyarankan kamu untuk pergi ke dokter. Atau I recommend you listen this song. Saya merekomendasikan kamu untuk mendengarkan lagu ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta dan memberikan saran kepada seseorang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang diberi saran kepada seseorang dan kita mau merespon akan saran tersebut? Nah, yang pertama, kita punya namanya accepting the suggestions, yaitu menerima saran. Dan yang kedua, kita mempunyai declining the suggestion, menolak saran. Oke, kita perhatikan yang accepting the suggestion. Yang pertama, that is good idea. Itu adalah ide yang bagus. You are right. Kamu benar. Oke, I will. Oke, saya akan melakukannya. Nah, yang lebih simpel, ketika kamu diberi saran, kemudian kamu setuju akan sarannya tersebut, kamu bisa berkata, thanks, terima kasih. Atau it sounds great. Itu kedengarannya bagus. Nah, menerima saran di sini artinya mungkin kita suka dengan saran orang tersebut menyarankan untuk kita. Nah, berikutnya kita ke declining the suggestion, menolak saran. Nah, mungkin di sini kita tidak bisa melakukan saran yang diberikan orang tersebut kepada kita. Nah, contohnya adalah I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Sorry, but don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak dapat melakukan itu. I don't think that's good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Oke, this is the final chapter of Unit 3. Oke, hari ini adalah pembelajaran terakhir di bab 3. Nah, di bab 3 ini kita mempelajari dua model, yaitu model must dan model should. Must digunakan untuk obligation yang artinya keharusan, yang sudah Miss jelaskan tadi. Kalau keharusan atau kewajiban itu sifatnya mengikat dan ada konsekuensinya jika tidak melaksanakan. Nah, cara membuatnya itu gampang. Struktur kalimatnya adalah must lalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Sedangkan yang model should digunakan untuk ungkapan saran atau nasihat yang sifatnya tidak mengikat karena kita hanya
sekedar memberikan saran. Mau orang itu melakukan saran kita, ya itu terserah mereka. Nah, struktur kalimatnya sama seperti modal must, yaitu should selalu diikuti verb one. Okay, it is enough for lesson today. Let's say hamdalah together. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.